misalnya ketika membaca Al-Qur'anul Karim, ya, seorang ini makam kedua ya, makam kedua. Allah tidak boleh dipandangnya memiliki jisim. Ini paling paham berbahaya ini. Ini juga pada konteks Muslim yang pertama pun seharusnya tidak boleh juga ini, maupun Muslim yang kedua dalam konteks khawas ya, baik tingkatan khawas maupun khawasul khawas tidak boleh menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sadar. Misalnya ketika dia membaca firman Allah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jangan dipahami Allah punya tangan. Atau bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadirun fi hajal majlis insyaallah mubarakan fi indillah alaina wa alaikum insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita sekalian dengan pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita hidayahnya bikulli waqti wasaatin wa daqiqah hidayatullah, hidayah Allah Subhanahu wa taala alaina wa alaikum insyaallah, hatta yaqulu, sehingga orang-orang yang mendapatkan hidayah berkata alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa yaqulu min qaulihi Syekh Abdul Qadir Jailani, wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani, fahanutur ruhul jismani badani ma'al jawahiri jahirah. Ada ruang tempat bagi ruh jasmani itu ialah bersama anggota yang jahir. Jadi anggota jahir ada ruh kita gitu kan. Wa muta'ahus syariah itu merupakan kesenangan bagi apa yang pada ilmu zahir ya, pada zahir syariah, pada syariah. Wa muamalatuhul amal bil mafrudah, maka amal-amal syariah itu menuntut keparduan-keparduan untuk dilaksanakan, sebagaimana mungkin anda kita semua sudah melaksanakan mafrudah tentu saja. Itulah yang dimaksudkan oleh Syekh allati, yaitu amarallah ta'ala biha minal ahkamiz zahirah, yang biasanya tercermin dalam perilaku amal-amal yang bersifat hukum-hukum syariah, awafuru'iyah tentu saja, dan hukum-hukum cabang daripada hukum syariah itu sendiri, atau yang disebut dengan fikih ya. Tetapi di situ harus disyaratkan, kata Syekh, formula agar syariah itu benar dan betul adalah gairu syirkih, tanpa mensyarikahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu syariah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah seseorang itu mensyarikahkan kepada Allah dalam ibadahnya kepada Tuhannya sedikit jua pun. Nah, ini lil makna fiha, makna di sini timbul ada makna syirkah atau syirik ya, syirik, istilah syirik di dalam sebuah pandangan ilmu syariah. Syirik itu apa? Syirik itu ialah lil makna menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Nah, itu pada dasarnya begitu dulu. Jadi meyakini, kedua misalnya meyakini Allah, ada Tuhan Allah, tapi juga percaya juga ada Tuhan selain Allah. Nah gitu. Itu dasar basic daripada syirik ya, daripada syirik. Inilah syariat yang paling pertama, paling awal orang memahami Islam, memahami agama kita. Di masa Rasulullah SAW yang konflik itu menyangkut masalah seperti ini. Sehingga Tuhanku itu adalah Allah. Tidak seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu Tuhannya, dia mengaku Tuhannya Allah, tapi dia menyembah kepada patung-patung. Itu yang terjadi pada masa jahiliyah, sehingga mereka disebut dengan kaum musyrik, kaum musyrikin,
kaum musyrikin jahiliyah. Nah, itu kan sebutan dalam sejarah Tarikhul Islam, liqaumil musyrikina jahiliyah. Jadi mereka itu adalah kaum yang musyrik jahiliyah karena mereka meyakini Allah. Allah itu kan di mana mereka dapat dari peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agama Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka akhirnya dalam sesembahan mereka menyembah Tuhan selain Allah. Jadi mereka meyakini ada berhala-berhala yang mereka buat sebagai patung yang menjadi sesembahan mereka. Al-Ansab ya, patung itu Al-Ansab namanya. Nah itulah sehingga turun beberapa ayat lain tentang Al-Ansab itu, tentang sesembahan itu. Itulah formulasi pengertian syirik. Pada kebanyakan orang kita muslim yang sudah menjadi muslim, itu syirik secara syariah itu tidak ada lagi. Jadi syirik adakah menyembah selain dari Allah, tidak ada lagi mereka. Mereka pasti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ke kubur, seringkali ke kubur mereka. Ada yang sholat di kubur sebagainya. Itu bukan syirik. Itu bukan menyembah kubur, itu bukan menyembah orang dalam kubur. Mereka sholat itu kepada Allah. Lalu mereka berdoa duduk, tanyakan aja kepada mereka. Jadi orang muslim itu tidak ada lagi yang syirik. Syirik sebagaimana zaman jahiliyah tersebut. Nah inilah tingkatan yang dipahami. Karena Nabi SAW berkata, Ana la aqabu min umati, aku tidak begitu takut daripada umatku yusriku bihi, mensyarikahkan Allah dengan sesuatu. Tidak ada rasa takutku pun bahwa umatku ini akan syirik, karena memang syariah itu sudah sempurna kita pahami. Meskipun kita lahir dari orang tua muslim, tanpa sadar hidup kita sudah menyadari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La bihaqqi illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menuduh orang berbuat syirik ya, orang muslim ya, karena nanti bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam maksud daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di sini adalah bagi orang tarekah. Nah, orang tarekah sudah masuk pada makom khawas. Jadi ada makam itu makam syariah, kemudian ada makam khawas. Makam khawas ini sudah berbeda pandangannya. Syirik tidak hanya sekedar dipahami seperti itu tadi. Jadi orang tarekah itu syirik tidak dipahami seperti itu lagi. Nah, menurut konsep di sini, syirik sudah dalam pengertian tidak boleh menyanding Allah. Misalnya dalam ilmu tarekah yang diungkap, sebenarnya terungkap melalui ilmu tauhid. Misalnya ketika membaca Al-Quranul Karim, ya, seorang, ini makam kedua ya, makam kedua, Allah tidak boleh dipandangnya memiliki jisim. Ini paling paham berbahaya ini. Ini juga pada konteks Muslim yang pertama pun seharusnya tidak boleh juga ini, maupun Muslim yang kedua dalam konteks khawas ya, baik tingkatan khawas maupun khawasul khawas, tidak boleh menjisimkan Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Misalnya ketika dia membaca firman Allah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jangan dipahami Allah punya tangan, atau berkata ya Allah punya tangan tapi tangannya tidak seperti kita. Berarti kan mengatakan tak kayak tangan. Tangan itu sendiri adalah alat bantu. Bayangkan Allah memerlukan bantuan kepada sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh membuat pengertian johiriyah yang memiliki makna bias, memungkinkan bermacam ragam. Tidak boleh. Karena itu dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, bila kaifa, tanpa bisa Allah itu dibarabagaikan sesuai dengan firman Allah, laisa kamislihi syai'un. Kenapa demikian ini kita jelaskan ini? Karena orang untuk mencapai ilmu ma'rifatullah atau berjalan di ilmu ma'rifatullah, ini harus lolos dulu supaya kita tidak lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu pola yang pertama tadi, kasus seperti zaman jahiliyah sudah kita tinggalkan, tidak mungkin lagi orang muslim melakukan. Ini yang bagian yang kedua ini. Bagian yang kedua ini yang harus dipahami. Jangan Allah dipahami pakai jisim. Meskipun kita membaca ayat Al-Quran, karena itu adalah ujian. Di dalam Quran surah Al-Imran, Allah menjelaskan tentang adanya ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Nah ini penting sekali. Huwallazi anjala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Begitu firman Allah di dalam Al-Quran.
Dialah yang menurunkan kepada kalian itu ayat-ayat yang muhkamat, yang di sisinya itu ada umul kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Fatihah. Wa uqaru mutasabihat, dan di samping itu ada mutasabihat. Nah, ayat yang yadullah fawqa aydihim ini mutasabihat. Misalnya ada lagi ayat, di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman alal arsistawa, Allah beristiwa di aras, Allah bertempat. Itu tidak boleh dipahami tempat. Sama itu yadullah fawqa aydihim harus ditawil. Nah, kalau orang ingin jadi ahli marifatullah sudah mentakwil ini, melewati ilmu tarekahnya pada saat tingkatan tarekah itu tadi itu dia tidak boleh, dia harus mentakwil. Allah tidak memiliki, Allah tidak bertempat, Allah tidak takluk kepada tempat, Allah tidak terikat dengan tempat, Allah tidak masuk dan keluar pada tempat. Nah, ini pelajaran ilmu tauhid kan? Pelajaran ilmu tauhid, Allah tidak masuk dan keluar pada tempat. Allah tidak berjisim, yadullah fawqa aydihim, tidak begitu. Allah adalah memakai firman Allah yang satunya, laisa kamislihi sayun. Bagi Allah tidak ada permisalan baginya. Misalnya lagi firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan maha suci Allah, wa yabqa wajhu, maha kekallah wajah Allah. Wajah Allah di situ tidak boleh dipahami wajah seperti kita, harus ditakwil kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Maka kekallah kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah itu, wa yabqa wajhu rabbika, Tuhan kalian itu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan. Jalal, kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan. Subhanallah, ini harus ditakwil ayat-ayat seperti ini. Jangan sampai ada dalam pikiran seorang yang ingin belajar ma'rifatullah. Jadi syarat itu ialah berupa, maksud saya Abdul Qadir Jalani adalah hilangkan segala syirik tadi. Nah, itu syirik yang umum pada kesalahan dalam memahami tauhid, sehingga seseorang kenapa jadi dirinya tidak bisa masuk kepada kurbah, masuk kepada nur Allah, tidak bisa menemukan nur Allah, tidak bisa menemukan basirahnya. Ada apa? Ternyata dia masih syirik di sini. Syirik dalam konteks menjisimkan Allah, mensibihkan Allah. Sibih, pernah dengar sibih? Sibih itu penyerupakan Allah dengan sesuatu makhluk. Pada Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Yang disebut di dalam ilmu tauhid itu mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Bila kaifah, tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa diperan-perankan, tidak bisa diperkira-kirakan. Ini penting nanti dalam rangka masyhad terhadap Allah ya, dalam penyaksian diri terhadap Allah atau ru'yatullah, tentang melihat Allah nanti, supaya tidak salah. Jadi ini harus syirik yang seperti ini harus dibunuh, pensibihan, menyerupakan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah, pikiran menjisimkan Allah, pikiran atau di hati. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah tembus selama-lamanya kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijamin oleh Syekh Abdul Qadir Jalani terhadap demikian. Jadi jangan sampai itu terjadi. Karena itu bolehlah kita harus menghilangkan diri kita terhadap keadaan itu. Ada lagi hal-hal yang kita tidak sadari, bentuk yang ada biasanya pada ilmu tarekah, misalnya di dalam kalau di sini adalah bila sum'ah, perbuatan sum'ah, merasa ego diri sendiri, atau riya'un atau riya. Mungkin Anda sudah tahu apa itu riya. Sum'ah itu ya merasa bangga, merasa ego. Orang yang berbangga diri berarti dia masih mengakui eksistensinya, masih bisa melakukan sesuatu perbuatan kebaikan, padahal dirinya tidak lain. Orang alim ma'rifah menyadari, orang-orang hidup dalam ma'rifah itu menyadari kebaikan yang dia lakukan, semua kebaikan ini sebagaimana firman Allah, ma'asabaka hasanatin faminallah, kebaikan semua ini dari Allah. Ma'asabaka famin nafsik, ma'asabaka min syarrin min sayatin famin nafsik, apa saja keburukan itu famin nafsik, dari diri kamu sendiri, dari diri kita. Ini orang ahli ma'rifatullah, ini tingkatan orang ahli ma'rifatullah. Nanti kita akan bicara tentang bagian hati itu. Ini bagian syirik dulu supaya kita jangan. Nah, si riya, sum'ah itu termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis Mu'az ibnu Zabal mengatakan dari Nabi SAW mengatakan ar-riya syirkun, riya itu adalah syirik. Nah, jadi jangan sampai ada di hati seorang mukmin
terhadap ini, baik orang yang masih pengamal perilaku syariah johir tadi maupun sudah masuk kepada tingkat kawas, yaitu pada nilai-nilai tarekat, pada tarekat, untuk supaya ma'rifatullahnya tidak kandas di tengah jalan atau tidak tetap bebal saja. Kenapa bebal? Bodoh terus memahami syariat. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Mudah-mudahan bermanfaat satu sampaian ini atau kuliah ini yang menyandarkan tentang kuliatul syariah atau kuliatul uluhiyah, tentang ketuhanan ya, syariah dan ketuhanan, atau fi ilmil ma'rifatillah, tentang ilmu ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi minta maaf juga kalau ada kesalahan. Wal afu minkum wallahu muwafiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.